Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, definisi dan karakteristik air bersih. Air bersih adalah air yang sehat dan digunakan untuk keperluan sehari-hari manusia, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan domestik lainnya. Air bersih harus bebas dari kuman penyebab penyakit serta bahan kimia yang dapat mencemari air tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Menkes per 9/1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah masak. Yang B. Kecukupan volume air bersih bagi masyarakat. Kecukupan volume air bersih bagi masyarakat bervariasi tergantung pada lokasi dan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Namun, ada standar umum yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, menurut UNESCO dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, kebutuhan air bersih rata-rata adalah sekitar 60 liter per orang per hari untuk pedesaan, dengan kebutuhan yang meningkat di kota kecil atau 90 liter, kota sedang 110 liter, kota besar 130 liter, dan metropolitan 150 liter per kapita per hari. Yang kedua, standar ini mencakup kebutuhan air untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan kebersihan rumah tangga lainnya. Kebutuhan minimum air minum harian yang direkomendasikan adalah sekitar 5,3 liter per orang per hari untuk hidrasi dasar. Yang ketiga, kualitas dan aksesibilitas air juga sangat penting. Akses optimal air bersih berarti air tersedia terus-menerus melalui beberapa keran dengan volume lebih dari 100 liter per orang per hari, yang menjamin kebutuhan minum, memasak, kebersihan, mandi, dan cuci rumah terpenuhi dengan baik. Yang keempat, di beberapa daerah seperti desa atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, masyarakat sering menghadapi masalah ketersediaan air bersih yang memadai, sehingga perlu adanya intervensi seperti instalasi penjernih air atau filterisasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air yang dapat digunakan masyarakat. Yang kelima, peningkatan akses dan kualitas air bersih berdampak positif pada kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit infeksi dan masalah gizi seperti stunting. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Haniza. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haniza Olerami, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Cindy. Pembahasan yang saya lanjutin yaitu C. Definisi, sumber, dan dampak pencemaran air. Pertama, definisi pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi tercemarnya sumber air akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air yang berasal dari aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai fungsinya dan mengancam keberlanjutan sumber air tersebut. Yang kedua, sumber pencemaran air, membahas tentang A. Sumber alami, dan yang B. Sumber antropogenik. Yang A. Sumber alami, secara alami air dapat termasuk partikel sedimen akibat erosi, material vulkanik dari lapisan gunung, serta dekomposisi organik di dasar perairan yang mempengaruhi parameter seperti kekeruhan dan kandungan nutrien. Yang B. Sumber antropogenik meliputi 1. Limbah industri, pabrik tekstil, kimia, baja, dan farmasi membuang efluen yang mengandung logam berat seperti Pb, Hg, Cr, senyawa organik berbahaya, dan bahan beracun lainnya. Yang kedua, limbah domestik atau limbah rumah tangga. Air limbah rumah tangga mengandung deterjen, mikroba patogen, dan nutrien berlebihan seperti N dan P yang memicu eutrofikasi. Ketiga, pertanian dan peternakan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan, limpasan nutrien dan residu kimia ke sungai dan danau. Keempat, limpasan perkotaan. Air hujan membawa oli, logam, mikroplastik, dan jalanan serta limbah padat ke saluran air. Kelima,
pertambangan. Kegiatan tambang melepaskan zat asam seperti asid nitrit dan logam berat ke badan air. 6. Penggunaan lahan. Air fungsi lahan hijau atau hutan yang menyebabkan erosi dan pencemaran air. Aktivitas lainnya contohnya penggunaan bom oleh nelayan dan limbah pengolahan kayu. Yang ketiga, dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air sangat luas dan mencakup aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat, antara lain pada A. Kesehatan masyarakat. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti keracunan, gangguan pencernaan, infeksi saluran pernapasan, dan efek jangka panjang seperti kerusakan saraf dan kanker akibat zat beracun seperti logam berat dan pestisida. B. Penurunan kualitas air. Parameter fisika dan kimia air seperti pH, suhu, BOD atau Biochemical Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO, Dissolved Oxygen, dapat berubah sehingga air menjadi tidak layak dipakai. 3. Kerusakan ekosistem. Pencemaran menyebabkan kematian biota air, penurunan keanekaragaman hayati, dan gangguan keseimbangan ekosistem perairan. D. Dampak sosial ekonomi. Masyarakat yang bergantung pada sumber air tercemar mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan aktivitas ekonomi seperti budidaya ikan yang menjadi terganggu. Berikut ini beberapa contoh kasus dampak dari pencemaran air. Yang pertama ada pada Sungai Citarum di Indonesia, yang lebih tepatnya terletak di Jawa Barat, dinyatakan salah satu sungai terpolusi terburuk di dunia karena limbah tekstil dan industri sangat mengganggu. Studi terkini mencatat tingginya konsentrasi CD, PB, dan CR di sedimen dan air permukaan melebihi baku mutu pemerintah. Yang contoh keduanya yaitu ada pada Teluk Minata yang terletak di Jepang. Kasus Minamata pada tahun 1950 hingga 1960 menimbulkan keracunan merkuri masif pada masyarakat pesisir akibat limbah kimia pabrik keluaran Chiso Corporation, memicu kelumpuhan, cacat lahir, dan kematian ratusan orang, menjadi tonggak penting regulasi kontrol pencemaran air global. Dan D, pada pembahasan D, prinsip penyediaan air bersih. Prinsip penyediaan air bersih meliputi beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar air yang disediakan aman, cukup, dan berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat. Berikut ini prinsip-prinsip utama dalam penyediaan air bersih. Yang pertama, ada kualitas air. Kualitas air yang disediakan harus memenuhi standar kualitas fisik, kimia, biologis, dan radiologis agar tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan saat dikonsumsi. Kualitas air ini harus terjaga dari sumber hingga ke konsumen, termasuk pencegahan pencemaran selama distribusi. Kedua, kuantitas air. Penyediaan air harus memenuhi kebutuhan jumlah air yang cukup sesuai dengan jumlah produk dan kebutuhan harian mereka. Kuantitas air yang disalurkan harus memadai agar konsumen dapat menggunakan air secara optimal, tanpa kekurangan. 3. Kontinuitas dan ketersediaan. Air bersih harus tersedia secara kontinu dan mudah diakses oleh masyarakat, idealnya selama 24 jam atau continuous system. Namun, pada kondisi tertentu dapat juga menggunakan sistem intermittent dengan waktu supaya terbatas, meskipun ini memiliki kekurangan seperti kebutuhan penyimpanan air oleh konsumen. 4. Sistem distribusi yang efisien. Sistem distribusi air bersih harus dirancang sesuai dengan jaringan pipa yang baik, tekanan air yang memadai, dan perlengkapan pendukung seperti pompa dan reservoir agar air yang dapat sampai ke konsumen dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga. 5. Partisipasi masyarakat. Maka terlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemberian sistem penyediaan air bersih sangat penting untuk berkelanjutan dan efektivitas pelayanan air bersih. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan. 6. Pengelolaan berbasis hak asasi manusia. Penyediaan air bersih harus berlandaskan prinsip hak atas air, memastikan akses yang adil dan merata bagi masyarakat tanpa diskriminasi. 7. Pengelolaan dan tata kelola yang baik. Pengelolaan penyediaan air bersih terutama oleh badan usaha milik daerah atau biasa atau BUMD harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik agar pelayanan air bersih dapat optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Setelah dari pembahasan yang kami bahas, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Air bersih harus memenuhi standar fisik, kimia, dan biologis agar aman dikonsumsi dan digunakan. Pencemaran air terutama disebabkan oleh limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik. Prinsip penyediaan air bersih meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dengan pengolahan yang tepat. Pengolahan limbah cair yang efektif dapat mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas sumber air. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya dan Cindy mohon maaf jika ada salah kata maupun cara bicara kami. Kami mohon maaf dan sekian, terima kasih.